Persebaya Surabaya harus menelan kekalahan telak dalam laga uji coba melawan Barito Putra di Stadion Sultan Agung, Bantul, pada Sabtu 20 Juli malam. Dalam pertandingan tersebut, Laskar Antasari berhasil menundukkan Green Force dengan skor akhir 3-0. Kekalahan ini tentu menjadi pelajaran berharga bagi Persebaya sebelum mengarungi Liga 1 2024-2025. Barito Putra tampil dominan sejak awal pertandingan dan mampu mencetak 3 gol tanpa balas. Gol pertama dicetak oleh Lukas Gama pada menit ke-28 melalui skema tendangan bebas yang apik. Excel Runtukahu menggandakan keunggulan Barito pada menit ke-56, juga melalui tendangan bebas. Rizky Pora menutup kemenangan Barito dengan gol ketiga pada menit ke-80, lagi-lagi dari situasi bola mati. Ketiga gol tersebut menjadi perhatian khusus bagi pelatih Persebaya, Paul Munster, untuk mengevaluasi kinerja timnya dalam mengantisipasi situasi bola mati. Paul Munster mengakui bahwa timnya masih memiliki banyak pekerjaan rumah sebelum memulai kompetisi Liga 1. Kita mempunyai 4 peluang yang seharusnya berbuah gol. Ini masalah. Kita harus menghentikan situasi ini sebelum Liga 1 mulai. Pertahanan kita cukup baik, tidak ada tendangan yang mengarah ke gawang, tetapi kita lengah mengantisipasi bola mati, kata Munster dalam wawancara yang dikutip dari Instagram resmi Persebaya Surabaya. Pelatih asal Irlandia Utara itu menambahkan bahwa laga uji coba ini sangat penting untuk mengetahui kesalahan dan memperbaikinya sebelum kompetisi resmi dimulai. Persebaya sebenarnya memiliki beberapa peluang emas dalam pertandingan tersebut. Pada menit ke-34, Mohamed Rashid memberikan umpan matang kepada Malik Rizaldi di dalam kotak penalti. Malik berhasil melewati satu pemain lawan dan langsung melepaskan tendangan, namun bola masih bisa ditangkap oleh kiper Barito, Satria Tama. 1 menit berselang, Francisco Rivera juga memiliki peluang. Rashid dari sisi kanan melepaskan umpan lambung ke dalam kotak penalti, dan Rivera memenangkan duel udara dengan menyundul bola ke arah gawang. Sayangnya, bola melambung tipis di atas mistar gawang. Kekalahan ini memicu beragam reaksi dari netizen di kanal Instagram Persebaya Surabaya. Banyak yang memberikan dukungan dan dorongan semangat kepada tim kesayangan mereka. Cuma uji coba bos di etrek-etrek Persebaya West talah Barito pas liga mulai, tulis salah satu netizen. Jadikan uji coba sebagai pelajaran berharga, agar nanti pas liga mulai Persebaya selalu menang di setiap laga, ujar netizen lainnya. Mereka berharap agar kekalahan ini menjadi motivasi bagi para pemain untuk tampil lebih baik saat kompetisi Liga 1 dimulai. Beberapa netizen juga mengingatkan bahwa tujuan utama dari laga uji coba adalah untuk mencari kelebihan dan kekurangan tim. Uji coba kalah gak apa-apa Jol, penting pas liga buktikan, ujar seorang netizen. Laga uji coba itu mencari kelebihan dan kekurangan tim sepak bola. Kalah dan menang di pertandingan sepak bola itu karena faktor komposisi pemain, skill dan stamina pemain, strategi pelatih, dan keberuntungan, tambah netizen lainnya. Netizen lain juga mengingatkan bahwa masih ada waktu bagi Persebaya untuk berbenah sebelum Liga 1 dimulai. Masih banyak waktu berbenah Jol, tulisnya. Dukungan dan optimisme dari para penggemar tentunya sangat penting bagi tim untuk terus berkembang dan memperbaiki performa mereka. Kekalahan dalam laga uji coba ini memang mengecewakan, namun juga memberikan pelajaran berharga bagi Persebaya Surabaya. Paul Munster dan tim pelatih kini memiliki gambaran lebih jelas mengenai area yang perlu diperbaiki, terutama dalam mengantisipasi situasi bola mati. Dengan semangat dan kerja keras, diharapkan Persebaya dapat memperbaiki kelemahan mereka dan tampil lebih solid di kompetisi Liga 1. Persiapan yang matang dan evaluasi menyeluruh dari setiap pertandingan uji coba akan menjadi kunci bagi Persebaya untuk meraih hasil maksimal di Liga 1 2024-2025. Dengan dukungan penuh dari para penggemar setia, Persebaya Surabaya diharapkan mampu bangkit dan menunjukkan performa terbaik mereka di lapangan. Laga uji coba melawan Barito Putra ini juga menunjukkan bahwa Persebaya masih memiliki potensi besar, meskipun hasil akhir tidak sesuai harapan. Para pemain muda dan talenta baru diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi maksimal bagi tim. Dengan demikian, Persebaya Surabaya dapat kembali menjadi kekuatan yang diperhitungkan di kancah sepak bola Indonesia. Pembuktian sesungguhnya bagi Persebaya Surabaya akan terjadi di Liga 1. Kekalahan dalam laga uji coba ini seharusnya tidak dijadikan alasan untuk pesimistis, melainkan sebagai motivasi untuk terus berbenah dan memperbaiki diri.
Masalah lini depan Persebaya merupakan hal yang harus dibenahi dari skuad Persebaya Surabaya sebelumnya. Di Liga 1 2023-2024 lalu, tim berjuluk Bajul Ijo itu hanya mampu mencetak 33 gol dari 34 pertandingan. Produktivitas gol yang rendah itu akhirnya mencoba dipecahkan dengan mendatangkan sejumlah pemain moncer. Nama pertama adalah Flavio Silva yang mengoleksi 23 gol bersama Persik Kediri. Kemudian Malik Rizaldi yang merupakan top skor lokal dengan torehan 10 gol dan 4 assist. Seorang playmaker ulung dengan catatan 18 assist dan 9 gol ada pada diri Francisco Rivera. Ketiga pemain baru itu membentuk kuartet mematikan bersama satu-satunya pemain asing yang dipertahankan, yaitu Bruno Moreira. Kuartet mematikan itu tentunya sangat mentereng di atas kertas, tetapi masih belum menemukan ketajaman di atas lapangan. Hal itu terlihat di laga melawan Barito Putra di mana Persebaya masih mengalami kesulitan untuk mencetak gol. Kita mempunyai 4 peluang yang seharusnya berbuah gol, ini masalah, ungkap Paul Munster. Persebaya Surabaya bakal menggelar laga uji coba sekaligus launching tim menjelang Liga 1 2024-2025. Duel itu direncanakan akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, 4 Agustus 2024. Sebelumnya, sempat beredar kabar beberapa klub yang akan jadi lawan tanding tim Bajul Ijo. Mulai dari klub asal Malaysia, Perak FC, sampai sesama klub Liga 1, PSIS Semarang, masuk dalam rencana itu. Namun, informasi yang diterima bola.com menyebutkan bahwa tim lawan yang akan dihadapi oleh Persebaya adalah Persik Kediri. Manajemen klub tersebut juga sudah sepakat menerima tawaran uji coba itu. Sesuai dengan agenda, pelatih Persebaya, Paul Munster, menginginkan laga uji coba dengan tim Liga 1 sebelum mereka mulai bertanding di pekan pertama nanti. Kami ingin melihat bagaimana peningkatan yang tim ini dapatkan. Kami harus melawan tim Liga 1 dan melihat sampai di mana level kami. Setelah itu kami butuh 2 game lagi sebelum benar-benar turun ke Liga 1, ucap Munster. Skuad Persebaya saat ini sedang berada di Yogyakarta dalam agenda pemusatan latihan, TC, selama sekitar 2 pekan sejak 15 Juli 2024. Dalam momen itu, mereka juga menjalani sejumlah laga uji coba. Paul Munster menyebut anak asuhnya sudah siap untuk melakoni laga uji coba, termasuk melawan Persik. Makanya sekarang kami terus memberi latihan dengan intensitas tinggi. Kami harus adaptasi jelang bergulirnya Liga 1, ujar pelatih asal Irlandia Utara tersebut. Persebaya sendiri sudah melakoni 5 uji coba selama pramusim untuk persiapan Liga 1 2024-2025. Hasilnya, mereka sukses memenangi 4 laga, dan 1 kekalahan terjadi saat menghadapi tim Liga 1. Uji coba pertama mereka lakukan dengan menang 6-0 atas Raha FC, 24 Juni 2024. Berlanjut, Bajul Ijo unggul 2-0 atas Persibo Bojonegoro, 29 Juli 2024, dan 5-0 melawan tim PON Jawa Timur, 6 Juli 2024. Lalu, mereka mengadakan uji coba internal di lapangan B Kompleks GBT, Surabaya, Sabtu, 13 Juli 2024. Mereka terbagi jadi 2 tim,
Hasilnya hijau menang 3-0 atas tim merah dengan gol disumbang oleh Francisco Rivera, 36, dan Malik Rizaldi, 67, dan 80. Terbaru, Persebaya menghadapi Barito Putra yang kebetulan juga sedang TC di Yogyakarta. Bajul Ijo tumbang 0-3 dari Laskar Antasari di Stadion Sultan Agung, Bantul, Sabtu, 20 Juli 2024, malam. Hasil kontra Barito Putra menandai dua sisi buruk Persebaya sekaligus. Itu jadi kali pertama mereka gagal mencetak gol, dan juga kali pertama kebobolan, dan sialnya langsung 3 sekaligus.